Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum tuhibbuna Allah fattabi'ukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian pada subuh di Masjid Al-Badar ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang gagal ginjal. Tapi nanti lebih spesifik kepada gagal ginjal yang terjadi pada anak cucu kita. Kenapa? Karena ini fenomena baru yang zaman kita dulu ini nggak ada yang namanya gagal ginjal pada anak dikarenakan pola konsumsi makanan minuman yang keliru, praktis nggak ada. Zaman kami kuliah di kedokteran dulu nggak pernah ketemu kasus gagal ginjal pada anak-anak, itu nggak pernah ketemu. Tapi saat ini sangat banyak anak-anak kecil yang sudah dicuci darah, anak-anak kecil yang mengalami gagal ginjal, yang kemudian ternyata dalam telaah kedokteran Islam, dalam telaah yang lebih holistik lagi, ada potensi ini memang by design. Jadi memang diciptakan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Ini menjadi rangkaian dari generasi-generasi sebelumnya. Generasi yang lahir antara 2010 sampai 2025 nanti itu namanya generasi apa? Generasi alfa. Jadi 2010 ini harus dimengerti, karena ini nanti akan jadi satu rangkaian. Kenapa kok kemudian banyak muncul penyakit ginjal, gagal ginjal pada anak, ya. Jadi generasi yang lahir antara 2010 sampai 2024 atau 2025 itu namanya generasi alfa, yaitu anak-anak yang sekarang ini usianya, kalau lahir 2010 berarti sekarang usianya 14, 12 dan seterusnya itu. Kemudian apa yang disebut dengan generasi Z, Gen Z, ya biasanya disebut generasi Z, itu yang lahir 2010 sampai 1995. Jadi 1195 sampai 2010. Itu namanya Gen Z. Itu anak-anaknya juga sekarang masih muda-muda. Terus kemudian sebelum itu 1980 sampai 95 namanya Gen Y, Gen Y, Gen Y. 80 sampai 65 namanya Gen atau generasi X. Ya, generasi X itu yang namanya generasi milenial, X itu. Saya panjenengan sepertinya lahir di tahun itu, ya? Enggak. 65 sampai 80 itu Gen X. 65 sampai 45 atau 45 sampai 65 itu namanya generasi baby boomer. Baby boomer itu ya banyak bayi yang lahir karena baru merdeka, terus banyak yang kemudian melahirkan. Jadi 45 sampai 65 namanya baby boomer, 65 sampai 80 namanya generasi X, 80 sampai 95 generasi Y, 95 2010 generasi Z, 2010 2024 atau 25 namanya Gen Alpha. Nanti 25 sampai 40 gen apa namanya? Generasi apa namanya? Betul, setelah alfa beta. 40 sampai 55 belum ditentukan. Yang sudah ditentukan betanya. Nanti Indonesia 2045 disebut Indonesia apa?
masa emas. Itu nanti nggak akan tercapai ketika kondisi yang ada saat ini tidak kita antisipasi. Jadi saat ini tuh ada sekelompok penamaan, ada yang menyebutnya generasi strawberry. Pernah dengar? Jenengan itu dari rumah ke masjid mulai wis ngono tok aja. Harus paham dengan kondisi yang ada, harus mulai melek. Pembagian generasi tadi ya paling cinta seru isu iki ya. Ada gen Y, gen Z gitu ya. Kita harus paham karena ini proses yang terus berlanjut yang kemudian nanti diduga dalam konteks kedokteran Islam maupun konteks bernegara diduga nanti akan ada lost generation, ada generasi yang hilang ketika kita tidak berbuat apapun terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Anak-anak sudah mulai kena gagal ginjal. Kalau ini nggak dicegah, nanti akan ada lost generation, ada generasi yang hilang. Bisa jadi hilangnya generasi itu karena memang anaknya nggak ada, karena mati muda, atau ada anaknya tetapi rapuh. Makanya saat ini dikelompokkan menjadi generasi strawberry. Strawberry itu, buah strawberry itu buahnya bagus, tampilannya menarik, tapi dalamnya rapuh. Kenapa kerapuhan generasi Z dan generasi Alpha ini terjadi? Itu semua karena proses yang dialami. Anak-anak generasi Alpha, anak-anak generasi Z itu lahir dari generasi sebelumnya, generasi X akhir atau generasi Y. Jadi bisa paham ya, X, Y, Z, Alpha. Alpha dan Z akhir ini lahir dari orang tuanya yang generasi X atau Y, X akhir atau Y. Kenapa kok ini bisa terjadi seperti itu? Bapak yang dirahmati Allah, ketika saya panjenengan waktu kecil dulu, misalkan pengen sepeda, kira-kira oleh orang tua kita, ayah bunda kita langsung diberikan sepeda atau enggak? Pasti ketika minta sepeda ada effort yang dikeluarkan, ada syaratnya. Misalkan yo nabung, ya sudah, akhirnya uang jajan kita dikumpulkan, terus dipotong, dikumpulkan, gitu ya. Untuk mendapatkan sepeda itu butuh effort, butuh sumber daya, butuh kekuatan untuk mendapatkannya, atau dalam bentuk prestasi. Nggak apa-apa, nanti dibelikan sepeda kalau di kelas ranking 1. Nah, tahun-tahun atau zaman itu prestasi itu diukurnya dengan ranking di kelas. Walaupun pada perjalanannya itu banyak evaluasi, nggak selalu harus ranking di kelas untuk menjadi orang yang sukses itu. Karena kecerdasan anak-anak itu macam-macam ya, sesuai Gartner itu kecerdasan anak-anak itu ada 9 kecerdasan. Nah, maka ketika dulu kita meminta sesuatu, pasti ada sesuatu pula yang kita lakukan. Nah, anak-anak generasi Z, Gen Z akhir dan generasi Alpha saat ini itu lahir dari orang tua yang generasi Y. Mereka mengalami itu, apa yang kemudian terjadi? Mereka tidak ingin anak-anaknya mengalami kesulitan seperti mereka. Jadi generasi X akhir atau generasi Y itu kalau ketika punya anak, tidak ingin anaknya itu susah seperti mereka. Anak-anak yang lahir saat ini, Gen Z akhir maupun Gen Alpha itu lahir ketika orang tuanya tidak ingin anaknya susah,
lahir ketika kedua orang tuanya sama-sama bekerja. Kira-kira orang tuanya sama-sama bekerja enggak? Sama-sama bekerja. Ketika sama-sama bekerja, kemudian harus menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, mereka jauh lebih memilih sesuatu yang instan, memilih sesuatu yang langsung, tidak pengen ribet-ribet. Maka ini proses yang kemudian terjadi, urut-urutan yang kemudian melahirkan generasi stroberi itu, termasuk ketika gagal ginjal ini nanti yang kita bahas. Anak-anak sekarang ketika minta handphone, tidak ada yang kemudian ayo nak ranking dulu misalkan seperti dulu, atau nabung ayo uangnya diambil. Enggak, orang tuanya tidak pengen ribet, orang tuanya tidak pengen anaknya susah, maka dibelikan handphone secara langsung. Ternyata pola seperti itu menumbuhkan anak yang kemudian tidak struggle, tidak punya daya juang. Zaman kita dulu nggak ketemu anak SMP bunuh diri, itu nggak ada ceritanya. Anak sekarang ngalami apa sedikit, kemudian ada usaha bunuh diri, ngalami kegagalan sedikit, ngeluh depresi dan seterusnya. Maka pola ini berbeda sama sekali. Maka kita tidak bisa menerapkan pola pendidikan di anak-anak kita itu sama dengan zaman kita dulu. Pasti berbeda dan pasti ada perubahan yang signifikan. Maka itu tadi, dibagilah generasi berdasarkan masa kelahirannya, yang itu ternyata memang berbeda-beda dampaknya. Nah, kaitan dengan itu, maka terus kemudian tumbuhlah bisnis-bisnis kaitan dengan pola makan, pola asuh, pola konsumsi yang ada di generasi sekarang. Maka mohon maaf, muncullah mie gajoan, muncullah mixu, muncullah bismi, muncullah apalagi itu makanan, minuman dan seterusnya itu, yang ternyata pada telaah medis, telaah kesehatan, yaitu makanan-makanan yang kemudian menjadi penyebab dari timbulnya gagal ginjal pada anak. Mohon maaf harus menyebut etnis. Dalam benak panjenengan yang pernah melihat di mie gajoan, di mixu itu, mohon maaf, ada anak Cinanya enggak yang ngantri? Ada enggak? Enggak ada. Mereka sudah pada tahu. Maka nanti ketika anak-anak kita yang kemudian mengkonsumsi itu dengan tanda kutip berlebihan terus menerus itu, nanti satu saat sudah akan sangat rapuh secara medis, sangat rapuh secara kemampuan untuk beradaptasi, sangat rapuh ketika menghadapi sebuah permasalahan. Maka yang muncul bukan anak-anak kita. Maka dalam telaah kedokteran Islam ini by design. Saya panjenengan punya kewajiban yang sama untuk mencegah jangan sampai ini terjadi. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Kali ini konteksnya adalah konteks gagal ginjal yang kemudian marak di kalangan anak-anak kecil, anak-anak muda yang kemudian terserang gagal ginjal yang akhirnya menyebabkan harus cuci darah. Ya. Itu basicnya seperti itu ya. Jadi kerangka berpikirnya seperti itu. Kenapa kok kita membahas tentang gagal ginjal, terutama nanti pada anak, itu karena hal itu tadi. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita nggak melakukan sesuatu, kalau kita nggak mencegah, nanti akan ada lost generation. Nanti 10-15 tahun ke depan akan ada penyakit-penyakit baru yang kemudian bermunculan gara-gara proses yang seperti ini. Nah, gampangannya gini, ginjal itu organ yang kecil yang di pinggang yang fungsinya untuk menyaring.
Fungsinya untuk men-screening dan membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Secara sederhana itu, ginjal itu ada dua, di kiri dan kanan, bentuknya sama, besarnya sama. Maka nyebutnya cukup satu kali saja, nggak usah dua-duanya disebut, salah satu saja, ya, ginjal, nggak usah dua-duanya. Karena ada dua itu disebut ginjal-ginjal gitu, enggak ya. Kalau paru-paru pernah kami jelaskan kan, kalau paru-paru memang harus disebut dua, paru-paru, karena paru kiri dan paru kanan berbeda, maka disebut dua-duanya paru-paru. Kalau ginjal enggak, sama, maka satu saja. Nah, ini fungsinya ginjal, menyaring darah dan kemudian membuang limbahnya, membuang racunnya, membuang residunya, kemudian memantau mengendalikan tekanan darah, nanti juga cairan tubuh, keseimbangan asam basa, sel darah merah dan seterusnya. Secara sederhana, fungsi ginjal yang paling utama itu adalah menyaring racun. Loh, kok bisa tubuh kita memproduksi racun? Kita bernafas ini saja menghirup oksigen, mengeluarkan racun dalam bentuk karbon dioksida. Nah, setiap proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita, ketika kemudian menimbulkan tenaga, menimbulkan energi, pasti juga akan menimbulkan racun. Sederhananya, sepeda motor kita itu ketika diisi bensin, sepeda motornya bisa jalan, timbul energi, timbul tenaga, menghasilkan apa selain tenaga itu? Asap knalpot. Asap knalpot itu racun. Tubuh kita sama persis. Ketika kita menghirup oksigen, ketika mendapatkan asupan makanan, berproses, terjadi metabolisme tubuh, menghasilkan racun. Macam-macam racunnya itu. Nah, racun itu semuanya dikirim ke ginjal untuk kemudian dibersihkan oleh ginjal. Jadi racunnya dibersihkan, kemudian setelah bersih racunnya ditumpuk, gampangannya gitu ya. Jadi dari darah, seluruh pembuluh darah itu nanti akan mengirim racunnya ke ginjal. Di ginjal dibersihkan racunnya tadi, racunnya ditumpuk, gitu gampangannya. Darah yang sudah bersih dari racun balik ke dalam tubuh, racunnya ini dikeluarkan dalam bentuk buang air kecil kita itu, pipis kita itu. Jadi semula berasal dari darah yang mengandung racun, dibersihkan di ginjal, dikumpulkan oleh ginjal, racunnya dikeluarkan melalui mekanisme buang air kecil kita, pipis kita itu. Maka ketika ginjal gagal menjalankan fungsinya yang menyaring racun tadi itu, makan, diserap pembuluh darah, dipakai oleh sel, dipakai oleh organ, kemudian menghasilkan energi, kemudian menghasilkan racun, dikirim ke ginjal. Ginjalnya tidak bisa membersihkan, ginjalnya tidak bisa menyaring racun, maka racunnya balik lagi ke dalam pembuluh darah itu. Racunnya tidak bisa keluar, maka efek yang timbul apa? Orang ini jadi tidak sering pipis. Orang ini pipisnya berkurang. Orang ini menjadi tidak atau bahkan tidak pernah pipis sama sekali dalam kurun waktu tertentu. Kenapa? Karena nggak ada racun yang dikeluarkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika anak atau cucu panjenengan yang pakai pampers dengan pola minum, pola makan yang seperti biasa, pakai pampers, terus kemudian setelah 6-8 jam dibuka pampersnya kok masih kering, biasanya senang nggak ibunya?
Ketika pampersnya kering itu senang nggak ibunya? Senang, wah alhamdulillah wis gak usah tuku pampers. Padahal ketika kurun waktu tertentu tadi 6-8 jam kok pampersnya masih kering, artinya anak ini nggak pipis. Artinya proses yang terjadi tadi tidak terjadi. Bisa jadi secara fungsi ginjalnya sudah mulai terjadi penurunan, sehingga kemudian screeningnya nggak ada atau turun, maka kemudian air yang dikeluarkan sedikit. Itu tanda-tanda sudah terjadi gangguan ginjal. Makanya jangan seneng kalau pampersnya masih kering setelah 6-8 jam tuh, oh kering alhamdulillah gitu. Enggak, nanti prosesnya di belakang ada ya. Jadi fungsi ginjal itu luar biasa loh. Makanan kan yang dikonsumsi berupa makanan, nanti nyampe di lambung loh, lah kok terus berupa air pipis. Nah sekarang terjawab, prosesnya gitu tadi. Makanan masuk ke lambung, dicerna oleh lambung, pembuluh darah itu nempel di lambung sampai saluran pencernaan seluruhnya nempel, kemudian diserap oleh pembuluh darah itu, dibawa ke organ masing-masing, makanannya, zat gizinya dipakai, menimbulkan racun yang melalui pembuluh darah tadi dikirim ke ginjal, dibersihkan oleh ginjal, racunnya dikeluarkan dalam bentuk bareng dengan air pipis kita. Anda bisa dimengerti ya, prosesnya seperti itu sederhananya itu. Maka ketika ginjalnya gagal menjalankan fungsinya, racunnya nggak dibersihkan, racunnya tetap balik ke dalam organ masing-masing. Pada satu waktu organ itu semua akan mengalami gangguan. Maka cara menyembuhkannya gimana? Ya sudah, darah tadi yang mengandung racun dicuci. Maka disebutlah cuci darah, hemodialisa itu. Darahnya dikeluarkan yang mengandung racun karena ginjalnya nggak berfungsi, darahnya dikeluarkan di sebuah alat, dicuci di alat itu, dimasukkan lagi dalam keadaan sudah bersih. Selesai proses cuci darahnya. Lah karena ginjalnya tidak berfungsi, ya timbul racun lagi, kotor lagi, ya butuh dibersihkan lagi. Semula 1 bulan sekali, kemudian jadi sebulan 2 kali, kemudian jadi sebulan 3 kali, jadi sebulan 4 kali, sepekan sekali, sepekan 2 kali. Nah, wis tambah rapat. Kalau sepekan 2 kali itu dalam konteks medis ya sudah harus siap-siap surat wasiat. Kalau sudah sepekan 2 kali, apalagi 3 kali. Sekarang cuci darah, besok enggak, lusa sudah cuci darah lagi. Nah itu sudah menunjukkan kerusakan di organ-organ tubuh yang lain sudah parah. Itu ya. Penyakit ginjal jenisnya ini. Ada penyakit ginjal yang kronis, ada yang akut. Kronis itu batasannya 3 bulan sederhananya ya. Maka disebut apa kronis itu berarti lebih dari 3 bulan. Batuk kronis itu lebih dari 3 bulan. Appendicitis atau usus buntu kronis berarti lebih dari 3 bulan. Nah, yang terjadi pada anak-anak kita itu adalah yang akut. Pada beberapa temuan ada yang baru ketemu 1 pekan sudah langsung gagal ginjal. Baru 1 pekan sudah gagal ginjal. Maka hati-hati sekali dengan keluhan-keluhan nanti yang secara detail kita bahas di belakang ya. Penyakit-penyakit ginjal itu seperti ini. Nah, berikutnya ini batu ginjal. Batu ginjal ini bagi saudara-saudara kita yang di Lamongan, Babat, Bojonegoro, Tuban, itu jenis batunya batu kapur. Karena mereka di sana airnya tinggi kapur. Maka angka kejadian batu ginjal di sana itu sangat tinggi. RSUD Sugiri, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu banyak.
angka kejadian batu ginjalnya itu. Kita di Surabaya, di Sidoarjo, air tanahnya nggak tinggi kapur, tetapi ada depot langgeng, ada depot barokah, seafood, apalagi, terus warung keres, yang itu ada tinggi kolesterolnya, tinggi asam uratnya, maka jenis batunya berbeda. Sama-sama kena batu ginjal, jenis batunya berbeda. Yang Surabaya, Sidoarjo itu jenis batunya nanti batu asam urat atau batu kolesterol. Ada mitos yang kemudian berkembang kaitan dengan batu ginjal ini. Kalau kena batu ginjal gak usah dioperasi, cukup loncat-loncat saja, nantilah batunya logrok. Ya gitu ya, harus loncat-loncat gitu, nantilah batunya logrok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sengaja ini ada gambarnya, tampilannya ginjal. Ini berhenti di sini, padahal itu bisa sampai ke bawah sini, lekuan-lekuan itu. Jadi cekungan itu sampai ke bawah, sampai di luar sini, nah, sampai di dalam paling bawah sini. Maka ketika timbul kristal yang berasal dari kapur tadi, berasal dari kolesterol, berasal dari asam urat, kristal itu lama-kelamaan numpuk. Kristal itu masih belum bentuk batu, masih yang gilap itu. Nanti tambah lama ngumpul, maka terus dia jadi batu. Karena batu, maka dia akan mencari tempat terendah di dalam ginjal. Maka posisi terendahnya adalah di bagian bawah. Maka tadi ini cekungan gini ini sampai sini, sampai ke bawah. Ketika batunya yang terbentuk sudah terbentuk nyampe di bagian bawah ginjal, kira-kira bisa keluar enggak? Wong ginjal itu bulat-bulat gini nyampe ke bawah, nggak mungkin bisa keluar. Apalagi besarannya sudah melebihi 4 mili atau 5 mili, setengah senti, ya sudah tidak bisa keluar. Nah, maka ketika nanti muncul keluhan-keluhan, jangan kemudian lompat-lompat saja, itu sudah cukup, enggak. Jauh lebih baik mencegah dengan cara apa? Jangan melanggar undang-undang pasal 31 surat Al-A'raf, kullu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Kenapa? Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Ternyata keberlebihan kita saat makan itu melanggar pasal 31 tadi itu efeknya banyak. Salah satunya adalah batu ginjal ini. Tidak akan terbentuk kristal kolesterol, kristal asam urat ketika konsumsi makanan kita normal-normal saja. Tubuh dengan mekanisme yang sangat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sangat sempurna. Ketika kita normal saja, tidak melanggar surat Al-A'raf 31 tadi itu, insya Allah nggak akan ada gangguan apapun di dalam tubuh kita. Ketika kemudian berlebihan, ada pasal yang dilanggar, efeknya sangat banyak. Salah satunya batu ginjal, karena kita berlebih memakan kolesterol, memakan asam urat. Ya. Batu ginjal itu. Kemudian nanti pada perjalanannya akan menyebabkan rusaknya struktur yang ada di ginjal, menyebabkan gagal ginjal. Kemudian penyakit ginjal bawaan ini keturunan, bukan keturunan, bawaan. Jadi lahir sudah kena penyakit itu, given, pemberian dari Allah. Wala fis sama'i wal azwar min dalik wal akbar wala fi kitabim mubin. Hal-hal kecil, hal-hal besar yang terjadi di dalam diri kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi bayi ini kenapa kok kena penyakit bawaan ginjal, bayi yang lain tidak, yaitu hak prerogatifnya Allah untuk menentukan, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Keilmuan kedokteran sehebat apapun tidak mampu mengintervensi itu. Ya sudah, kalau memang penyakit bawaan ya sudah,
akan lahir dengan penyakit itu. Infeksi ginjal itu data yang ada menunjukkan bahwa kejadian infeksi ginjal itu banyak pada orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena Islam mengatur dengan detail tentang toharoh, mengatur dengan detail bagaimana ketika setelah buang air kecil harus dibersihkan, harus disucikan. Ternyata yang menyebabkan gagal ginjal yang posisinya di atas itu jadi ginjal, ureter, kemudian kandung kemih, baru uretra. Uretra itu, mohon maaf, tempat kita pipis itu keluar melalui uretra itu. Kebersihan uretra yang menjadi penyebab infeksi tidaknya ginjal. Ketika infeksi di uretra, mohon maaf, alat kelamin kita itu akan naik dia. Jadi ada gaya ascendens namanya, naik dari uretra naik ke kandung kemih naik ke ureter, naik ke ginjal. Nah, orang-orang Islam itu diatur betul. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwa Allah itu sangat sayang dengan orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang bersih. Maka wajar angka kejadian infeksi saluran kemih ini banyak pada orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena mereka tidak mengatur itu. Islam mengatur itu dengan detail. Panjenengan kalau kebetulan ke mall, bagi bapak-bapak yang kemudian bareng pipis di toilet yang di tembok itu kalau kita kan pipisnya jelek, airnya dikeluarkan, kita sucikan. Tapi orang-orang non-muslim enggak. Kira-kira jenengan pernah bareng enggak sama orang yang seperti itu? Begitu pipis selesai, terus gini itu sambil resletingnya ditutup langsung pergi langsung. Enggak ngurusi itu. Sementara kita diatur betul itu, maka wajar ketika angka infeksi saluran kemih atau saluran kencing itu banyak pada mereka itu. Maka bersyukur kita, Islam mengatur sedemikian detail. Ini yang menjadi potensi penyebab. Di sini penyakit pada umumnya itu ya seperti ini, yang mampu membawa nanti ke gangguan ginjal. Wabil khusus nomor 5 ini sederhana. Jadi jangan sampai kita kekurangan air minum, jangan sampai kekurangan cairan. Kebutuhan cairan kita 30 cc per kilogram berat badan harus terpenuhi. Jangan ogah-ogahan minum. Ini jadi penyebab nanti ya, hati-hati. Kapan harus ke dokter? Ya ini, jika ada keluhannya tadi itu, nanti nyeri, ini keluhannya. Ada nyeri di pinggang, kemudian ada bengkak di kaki. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bengkak kakinya? Orang dengan gangguan ginjal itu pasti bengkak kakinya. Prosesnya tadi itu, ketika cairan yang diproduksi itu mestinya dipakai untuk mengeluarkan racun tadi itu, kalau dia nggak bisa menjalankan fungsinya, otomatis kan nggak ada racun yang kemudian dikeluarkan. Maka air pipisnya turun drastis, berkurang atau bahkan nggak ada air pipisnya. Maka cairan tadi itu ngendon di bagian paling rendah tubuh kita, kaki itu, naik sampai ke tulang kering. Nanti juga ngendon di paru-paru, paru-parunya kebedem cairan, maka nanti timbul keluhan sesak. Jadi orang-orang dengan gangguan ginjal itu nanti sesak, karena sederhananya paru-parunya kebedem sama cairan. Yang di bawah turun di tungkai, di kaki, telapak kaki kita itu nanti bengkak. Bedakan bengkak sama gemuk, gimana caranya? Gimana? Bedakan gemuk dan bengkak. Kalau gemuk dipecet, jadi ditekan gini, dilepas itu langsung balik. Kalau gemuk itu. Tapi kalau bengkak ditekan gini, dilepas masih cekung dia.
masih cekung baru butuh proses untuk kemudian balik ke posisi semula. Ibu-ibu ini banyak bengkaknya apa banyak gemuknya? Makmur. Ya. Maka kemudian ketika ada keluhan-keluhan itu butuh pemeriksaan lanjutan. Nah, butuh pemeriksaan lanjutan dalam bentuk apa? Ya, periksa darah, periksa urin, periksa pipis tadi itu, bisa di USG, bisa di biopsi. Nah, sekarang spesifik ke anak, karena ini tanggung jawab kita bersama, jangan sampai anak cucu kita nanti jadi rapuh karena gangguan ginjal. Prinsipnya sama, tetapi kemudian ada hal yang harus kita perhatikan karena daya tahan anak cucu kita masih sangat minim, ya. Ini tadi fungsi ginjal menyaring limbah sisa metabolisme dalam darah dan membuangnya melalui urin, air pipis kita itu. Maka ini saya menulis di Matan edisi bulan apa yang lupa saya, beberapa bulan yang lalu kok, karena keprihatinan itu, angka kejadiannya tinggi, terus kita tidak berbuat apa-apa, maka harus dicegah, jangan sampai ini terus. Maka saya menulis ini di Matan itu. Prinsipnya tadi ya, ginjal gagal menjalankan fungsinya, limbah akan numpuk, racun tadi akan numpuk di dalam tubuh, kemudian pasti akan membahayakan. Nah, ini gejalanya. Jadi harus hati-hati ketika melihat anak cucu kita mengalami seperti ini. Tadi menurunnya frekuensi buang air kecil, dan kemudian volume urinnya jadi lebih sedikit, kemudian timbul bengkak di tungkai, pergelangan atau punggung kaki, nyeri perut karena anak kita mendeskripsikan nyerinya yang di pinggang itu dengan nyeri perut. Sesungguhnya adalah pinggangnya yang nyeri. Jadi pada banyak survei yang disebut nyeri perutnya, padahal itu nyeri pinggang. Kemudian timbul panas tadi. Nah, tadi saya sebut ada sesak nafas karena paru-parunya kebedem sama cairan, kemudian anemis, lemes, kemudian gangguan irama jantung, nyeri dada, bahkan kemudian timbul kejang sampai koma. Nah, sekarang kita bahas apa yang kita lakukan untuk supaya jangan sampai anak cucu kita itu terkena gagal ginjal. Ini yang harus dihindari. Yang pertama, makanan kaleng. Apapun makanan kalengnya pasti mengandung bahan pengawet. Bahan pengawet yang paling memungkinkan dari sisi harga, termasuk juga bisa mengawetkan lebih lama, adalah natrium. Natrium itu adanya pada keseharian kita itu garam, NaCl. Nah, yang dijadikan bahan pengawet itu natrium. Kenapa kok natrium itu kemudian mampu membuat ginjal kita rusak? Karena secara normatif ginjal kita itu ada yang disebut dengan pompa natrium. Natrium itu dalam bahasa kimia sama dengan sodium. Kalau di dunia medis lebih dikenal sodium pump dibanding natrium pump, padahal itu sama. Ya, jadi natrium pump itu sudah ada di ginjal. Nah, menariknya, kenapa kok Allah spesifik menciptakan pompa yang khusus untuk natrium? Jadi secara spesifik memang, dan nggak ada pompa klorida, pompa kalium, gitu nggak ada. Yang ada hanya pompa natrium. Kenapa? Karena Allah sudah sangat paham ketika dalam kehidupan seseorang itu nggak lepas dari yang namanya garam, Na itu, natrium klorida itu. Yang membahayakan itu natriumnya. Kenapa kok kemudian natrium klorida itu ada? Pada perjalanannya ternyata yang mampu membuat
masakan itu punya taste yang kemudian enak, itu ya garam itu. Coba kalau kemudian kita menarik ini secara utuh gitu ya, ngapain sih kok yang diciptakan khusus natrium saja pompanya itu? Karena Allah sebagai pencipta kita ini paham betul bahwa nanti itu yang namanya garam itu akan dijadikan bahan untuk kemudian membuat masakan itu sedap. Dan ketika itu kemudian dikonsumsi terus, maka harus ada mekanismenya untuk menghentikan atau membersihkan itu. Maka diciptakanlah oleh Allah natrium pam itu, sodium pam. Tidak untuk zat yang lain, tidak untuk bahan kimia yang lain, tapi khusus natrium. Nah, ketika natriumnya dalam batas-batas normatif, tidak masalah. Tetapi ketika kemudian dalam bentuk makanan kaleng yang itu pasti bahan pengawetnya tinggi natrium, ketika itu dikonsumsi, itu yang kemudian berbahaya. Jadi bahan pengawet dalam bentuk natrium inilah yang kemudian membuat beban kerja ginjal semakin berat. Pada satu titik ginjalnya menyerah, ginjalnya rusak, gagal ginjal itu tadi. Maka penting untuk kemudian membatasi ini. Alah dok, makanan kaleng itu mahal, makanya belum tentu ada di dapur atau di kulkas ayah bundanya ini. Makanan kaleng penyebab itu. Berikutnya daging olahan. Kalau makanan kaleng tadi belum tentu ada, belum tentu dikonsumsi anak cucu kita, daging olahan kira-kira ada enggak? Di dapur panjenengan ada enggak ini daging olahan? Nugget, sosis, kornet, pasti ada. Ketika ini dikonsumsi berlebihan tadi, sesuai surat Al-A'raf 31 tadi, itu yang kemudian timbul masalah. Ketika kemudian bahan olahan ini di situ juga ada kandungan glukosa yang tinggi, ada garam yang tinggi, natrium yang tinggi, kemudian dikonsumsi secara rutin. Kok bisa dikonsumsi secara rutin? Iya, orang tuanya dua-duanya kerja. Ketika terus kemudian harus menyiapkan makan anak-anaknya ribet. Setelah sholat subuh, orang-orang tua yang Gen Y itu setelah sholat subuh kira-kira tidur lagi atau terus kemudian masak dan seterusnya gitu enggak? Mari subuh paling turu, terus nanti jam-jam 6 bangun gitu, tidak sempat untuk kemudian masak. Yang paling mudah diakses adalah goreng nugget, goreng sosis, apalagi kemudian ditambahi dengan yang ini, jangkep sudah. Tambahi mie instan. Mie instan itu nggak ada gizinya. Ketika Dokter Tirta mengatakan bahwa apa bahayanya mie instan, nggak ada. Kecuali memang nggak bergizi, nggak ada bahayanya. Iya, ketika itu dikonsumsi secara normatif. Tapi sekali lagi kalau melanggar surat Al-A'raf 31 tadi, pasti akan timbul masalah. Ketika Dokter Tirta mengatakan bahwa apa bahayanya, seolah-olah tanda kutip ya, stylenya Dokter Tirta kan gitu, seolah-olah nantang, mana jurnalnya, mana hal yang membuktikan itu. Ya langsung ada profesor yang kemudian mengcounter itu, walaupun tidak menyebut nama Dokter Tirta, tapi maksudnya pasti untuk itu, bahwa jurnal ini mengatakan mie instan itu berbahaya, jurnal ini mengatakan itu. Banyak jurnal yang disampaikan di dunia dokter, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan tidak akan pernah menemukan dokter yang kemudian bertarung di medsos. Jadi dokter X sama dokter Y tukaran di medsos itu, ini nyajikan apa, ini nyajikan apa, tidak pernah ada.
Ketika ada dokter yang kemudian salah menyampaikan sesuatu, ya ID-nya yang manggil dokternya. ID-nya manggil dokternya, dia apa dasarnya itu ini. Oh ya, ID-nya menyampaikan organisasi profesinya enggak, itu salah, harusnya ini. Ya sudah, dokternya kemudian yang apabila dia membuat konten atau menulis, ya dokternya yang kemudian meminta maaf. Nggak akan bertarung di medsos, nggak akan, karena sudah disumpah dokter itu sesama dokter adalah saudara sekandung. Jadi itu sumpah kita sebagai seorang dokter. Jenengan kemana gitu ya, dokter kemana, di tahulah di Sulawesi sana, kemudian sakit, kemudian berobat ke IGD sebagai pasien umum, ketemu dokter di sana, nanyani, ngomong kalau saya juga dokter, pasti gratis, ya. Pasti free. Anaknya dokter berobat ke dokter spesialis, ketika tahu bapaknya dokter, pasti free juga, ya. Karena memang selayaknya saudara sekalian. Maka tidak pernah ketemu kalau di medsos bertarung. Beda dengan ustadz, ya. Beda dengan mubalik, beda dengan ulama. Kalau di medsos justru tempat untuk bertarung, gitu ya. Tempat untuk bertarung, di framing, dipotong videonya dan seterusnya, itu ya. Di dunia kedokteran tidak akan ketemu seperti itu. Maka apa yang disampaikan Dr. Tirta, makanan-makanan instan dalam konteks ini mie nggak berbahaya, iya, ketika dikonsumsi secara normal. Nah, kapan disebut nggak normal? Nah, itu yang memang tidak disampaikan Dr. Tirta. Disebut normal ketika konsumsinya dalam satu pekan cukup 1 kali. Mekanismenya gimana? Tadi makanan kaleng, makanan daging olahan, makanan instan itu menjadi racun di dalam ginjal. Maka racun itu ketika dibersihkan oleh ginjal butuh waktu. Ibaratnya ya, racunnya tebelnya 5 cm ibaratnya. Ginjal membersihkannya itu atasnya dulu dibersihkan, dikeluarkan dalam bentuk air pipis. Besoknya dikeluarkan lagi dalam bentuk air pipis. Butuh waktu untuk menghabiskan racun ini di dalam ginjal. Maka dalam tataran medis dan gizinya, kalau pengen mie instan, pengen sosis, pengen nugget, pengen makanan kaleng, itu cukup dikonsumsi dalam 1 pekan 1 kali. Tubuh dalam hal ini ginjal punya waktu untuk membersihkan. Disebut berlebihan ketika dalam 1 pekan mengkonsumsinya 3 kali. Sudah bisa dilogika. Ketika 3 kali makan sekarang, mulai dimakan ketika sudah nyampe di ginjal, dibersihkan oleh ginjal. Besok masih ada racunnya untuk dibersihkan itu. Lusa makan lagi, racunnya datang lagi, dibersihkan lagi. Besok kosong, belum selesai, datang lagi racun berikutnya. Itu yang kemudian menyebabkan jebol. Maka kenapa dalam konteks ini, dalam konteks minuman dengan glukosa tinggi yang tadi itu, mau mixu, mau mie gacuan dalam konteks makanan, extra jos, hemavitron, jreng, apalagi itu, jelas itu merusak ginjal, jelas. Tapi kenapa kok kemudian pemerintah tidak nyetop itu? Mixu itu merusak ginjal. Kenapa kok pemerintah tidak nyetop, tidak memberi izin kepada mixu saja? Kenapa kok masih memberi izin? Kenapa? Permasalahannya bukan di ekstra jos, kandungan ekstra josnya itu. Kandungan ekstra josnya itu ada kafeinnya, ada taurinnya, ada glutamatnya dan seterusnya. Kadar gulanya tinggi, kadar Na-nya tinggi. Iya. Kenapa kok nggak dilarang? Kok nggak boleh beredar misalkan gitu?
Ketika dia berdiri sendiri, satu saset itu gak masalah. Ketika dikonsumsi tadi itu, ketika tidak dikonsumsi secara berlebihan, ketika disebut berlebihan berapa? Itu tadi, ketika satu pekan 2 kali. Jadi permasalahannya bukan di banyaknya tumbuh mie gacoan atau banyaknya tumbuh mixu dan seterusnya itu, tetapi di pola makan kita yang kemudian menimbulkan bahaya itu. Minum extra jus tidak masalah ketika tidak dijadikan sesuatu yang rutin. Saya punya pasien 24 tahun, laki-laki, security, gagal ginjal. Gagal ginjal karena apa? Minum extra jus sehari 3 kali. Jaga minum extra jus, pulang, selesai jaga, mau tidur, kan mesti ngumpul dulu sama teman-teman kos dan seterusnya itu, minum extra jus lagi. Bangun tidur, mau aktivitas sore-sore itu cangkruan, minum extra jus lagi, menjelang jaga minum extra jus lagi. 3 atau 4 bulan jebol ginjalnya, sudah gagal ginjal. Maka hati-hati bahwa yang dirahmati Allah. Maka saya panjenengan punya kewajiban yang sama untuk mencegah anak cucu kita dari konsumsi makanan dan minuman yang menyebabkan gagal ginjal. Wong pada orang dewasa saja bikin ginjalnya jebol, apalagi pada anak-anak yang secara kematangan organ itu belum sepenuhnya matang, belum sepenuhnya berfungsi dengan baik, tapi sudah dihadapkan pada kondisi yang seperti saat ini. Jadi itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di rumah panjenengan masih ada makanan kaleng, lebih baik dikirim ke saya saja, jadi jenengan nggak usah makan makanan kaleng. Ada sosis nugget ya, ada sosis nugget, kirimkan ke saya. Kalau mau dihabiskan konsumsinya itu tadi, sepekan cukup 1 kali. Hati-hati dengan anak cucu kita ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Hati-hati dengan losing generation tadi, hati-hati dengan konsumsi anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita gagal ginjalnya gara-gara kita nggak paham dengan hal yang terkait penyebab dengan gagal ginjal ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan tawakal majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.